Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abu Konita Channel bersama saya Ali. Kali ini seri pembelajaran perawat memasuki episode ke-10. Pada episode kali ini kita akan coba membahas bagaimana teknik menjahit fascia. Yang sebelumnya, episode sebelumnya sudah kita bahas mengenai teknik menjahit kulit, seputis, dan perawatan luka lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai fascia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik seputar keperawatan dan medis lainnya, tentu saja di Abu Konita Channel. Baik, kita mulai saja. Di sini ada panto alat untuk menjahit, kemudian ada set hacking dan benangnya. Sebelumnya fascia, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu fascia, kemudian bagian tubuh sebelah mana fascia itu, agar supaya kita memahami ini jaringan fascia, ini subkutis, ini kutis, dan benang yang kesesuaian untuk menjahit lapisan-lapisan tersebut tentu berbeda. Baik, kita mulai saja. Fascia adalah lapisan ketiga setelah kulit, subkutis, dan fascia. Fascia ini merupakan lapisan atau jaringan ikat yang membungkus otot. Jadi dia berbentuknya seperti lembaran. Ketika seorang operator melakukan pembedahan, sesudah time out, kemudian melakukan pembedahan, tentu yang pertama dibuka adalah kulit, kemudian agak dalam lagi subkutis, setelah subkutis biasanya langsung fascia. Itu letak dari tubuh kita. Lalu bagaimana cara untuk menjahit fascia itu? Karena fascia ini adalah merupakan garda penting dalam pelindungan organ. Jadi jika jahitan fascia itu robek, maka kemungkinan besar subkutis sama kutisnya akan terinfeksi, karena dia sebagai barrier pertahanan tubuh, sebagai pembungkus bagian dalam. Meskipun di bawah fascia itu ada otot, kemudian ada peritoneum, tapi yang memegang peranan penting adalah kualitas dari jahitan fascia. Dokter operator biasanya menggunakan fascia ini menggunakan benang atau sutur bedah dari golongan PGA, yaitu ciri khasnya adalah benangnya berwarna ungu. Namun ada beberapa operator yang senang dengan kromik, tapi kromik atau kadkat dengan ukuran yang besar. PGA yang digunakan pun adalah dengan menggunakan nomor yang terbesar, bisa 1, bisa 2. Tapi secara keseluruhan rata-rata menggunakan benang PGA. Jadi sebagai seorang asisten ataupun instrumen, ketika operator sudah menyayat, kemudian kita harus mengetahui lapisan dari tubuh itu. Ada kulit, subkutis, kemudian fascia. Jika fase menjahitnya kita harus paham, oh ini lapisan fascia, maka kita harus menyiapkan golongan benang atau sutur benang golongan PGA. Bagaimana cara jahitnya? Mari kita simak. Di sini ada panto. Kita anggap saja ini sebagai jaringan fascia. Biasanya fascia ini tidak terlalu kelihatan pada pasien dengan subkutis atau lemak yang besar. Tapi pada lemak yang kecil, pasien-pasien dengan lemak yang sedikit, tentu kita akan kelihatan. Ciri khasnya adalah fascia itu di daerah sayatannya itu biasanya seperti garis warna putih, serabut ikat warna putih, itu ciri khas fascia. Tapi kita harus bisa membedakan mana jaringan subkutis yang merupakan lemak dan juga fascia. Ciri khasnya kalau subkutis dia lemak, kalau fascia dia jaringan ikat. Sebagai seorang asisten yang baik, ketika sudah menjahit peritoneum, kemudian otot sudah beres, selanjutnya adalah menjahit fascia. Tentu kita harus memberikan kepada dokter koher. Kalau tidak ada koher, bisa klem.
Kita ambil yang terbesar, kita kasih cover, kemudian kita jepitkan seperti ini ya guys. Kemudian kita ujung yang satu laginya seperti ini guys. Ini kenapa ujung-ujungnya harus diklem? Ini tujuannya supaya satu, memberikan batas tegas kanan kiri atau atas bawah, dan juga supaya fasianya tidak tenggelam oleh adanya subkutis. Setelah begitu kita siapkan alat benangnya atau suturnya. Ketika pertama menjahit adalah ada dua teknik. Ada yang pertama dari jauh, kemudian ada yang dari dekat dari operator. Kalau misalkan kita sebagai operatornya atau kita yang membantu, kita harus paham ketika menjahit ini kita harus kasih fasia. Benangnya adalah PGA. Jadi teknik jahit fasia adalah ketika klemnya sudah dipasang, kemudian masukkan dari bawah klem seperti ini ya guys. Kemudian tahan, jangan dilepas terlebih dahulu. Ketika saat mau disimpul, baru jaringan tersebut dibuka. Oke, kemudian kita jahit seperti ini guys. Biasanya sisa benang ini diklem seperti ini guys. Tujuannya adalah agar supaya memberikan batas tegas ujung dan daerah fasia. Sebab kalau tidak diklem seperti ini, kemudian ketutup sama fasia, sama subkutis, kita akan mengalami kesulitan untuk batas tegas dari fasia tersebut. Oke. Ini idealnya jahit fasia adalah 2 orang, satu sebagai megang benang dan satu laginya dia berperan menjahit. Nah, kita masukkan ke daerah sisi sebelahnya seperti ini guys, seperti ini. Kemudian kita jahit lagi dengan jarak tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh seperti ini guys. Ini metodenya continuous interlock. Ini ya guys. Kita pertahankan ini, jangan sampai kendor, dan kita jahit lagi seperti ini. Ini ya guys. Nah, ini namanya metode continuous interlock. Ciri khasnya dia berkelanjutan, kemudian antara satu dengan yang lainnya keterikatan dengan cara dikunci, istilahnya interlock. Ini ya guys. Coba terakhirnya. Ketika sampai ujung, baru kita buka seperti ini. Ini satu lagi. Baru kita simpul.
Ini simpul kita bisa 7 kali. Lalu kita gunting, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kemudian kita gunting untuk ini, jangan terlalu panjang dan terlalu pendek. Nah, pada saat menjahit fascia, yang harus diperhatikan adalah sebagai asisten kita harus membantu memudahkan operator dalam menjahit fascia. Tidak boleh malah mempersulit. Artinya jika pasien lemaknya banyak, kanan kirinya kita bisa menggunakan hak atau retraktor, biasanya menggunakan lengan hak atau hak gigi, sehingga lapang daerah operasinya terbuka. Setelah selesai, kemudian didep pakai kasa, dibersihkan, kemudian kita cek kontrol perdarahannya. Kita rapikan seperti ini. Jika ada perdarahan, tentu kita lakukan kontrol perdarahan dengan cara di counter daerah yang berdarah. Teknik continuous interlock ini juga bisa digunakan pada saat kita menjahit kutis atau kulit, sehingga bisa lebih kencang dan saling keterikatan. Jeleknya continuous interlock ini, jika salah satu terbuka simpulnya, maka dia akan rentan untuk terbuka semua. Jadi ini saling terikatan dan saling ketersambungan antara simpul satu sama yang lainnya. Ini contoh jahitan fascia. Jadi kuncinya yang pertama, lapangkan daerah operasi dengan menggunakan hak, kemudian diklaim ujung kanan, ujung atas sama ujung bawah dari sisi operator. Tujuannya adalah untuk memberikan batas tegas dari fascia. Setelah diklaim, kemudian lakukan teknik penjahitan, bisa teknik biasa, kemudian dengan teknik continuous interlock. Tergantung operator lebih biasa pakai menggunakan apa. Kalau dia teknik biasa delujur, dijahit biasa tanpa adanya interlock. Nah, kalau interlock lebih kencang, keterikatan satu dengan yang lainnya. Tapi jika salah satu simpulnya lepas, maka semuanya akan lepas. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan bahwa jahit fascia, ketika kita menjadi asisten, kita harus menarik benang supaya tidak terjadi kendor dan juga mempermudah jahitan. Selanjutnya adalah kontrol perdarahan. Jika ada daerah perdarahan, kita lakukan dep, kemudian kita counter. Setelah fascia ini selesai, tahap selanjutnya adalah menjahit subkutis atau kutis. Kemarin kita sudah bahas mengenai subkutis dan kutis. Kali ini fascianya. Setelah selesai fascia, ada beberapa dokter yang melakukan pencucian kasar, kasih NaCl, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan. Namun ada juga dokter yang tidak melakukan seperti itu. Ini dipersilakan saja menurut bagaimana operator. Yang jelas kalau kitanya dengan operator yang cuci, maka kita harus cuci. Kalau operator dengan biasanya tidak dicuci, maka tidak dicuci. Yang terpenting adalah tidak memotong simpul terlalu pendek dan ikatannya harus kuat, karena ini fascia adalah barier atau pertahanan tubuh. Jika ini terbuka, maka subkutis dan kutisnya kemungkinan besar infeksi. Demikian seri pembelajaran perawat acting fascia dengan teknik continuous interlock. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
Ya.